Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di minggu yang baru ini. Di hari pertama di Senin ini, kembali Tuhan perkenankan kita menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Mari saudaraku, sebelum kita menerima firman Allah, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Di sepanjang minggu yang terlewati, kami merasakan kehadiran Allah yang memberkati kami. Kembali di hari yang baru ini Tuhan, sebelum jauh kami melangkah menyusuri kehidupan di minggu ini, bahkan di sepanjang hari ini, kami datang dengan doa, memohon berkat Allah berlaku atas hidup kami, agar dengannya kami mampu melakukan firman-Mu yang kami akan baca, beritakan, dan renungkan bersama. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Allah dibacakan demikian. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang-orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat, kepemimpinan yang tidak menjadi sebab batu sandungan. Saudaraku, saya percaya bahwa kita semua menyadari apapun peran kita yang kita lakoni di kehidupan nyata kita ini, di sana selalu ada yang namanya resiko. Resiko dalam pengertian
apapun yang menjadi status kita dalam kehidupan yang kita jalani, di sana punya tantangan, di sana ada pergumulan, bahkan bisa kita bilang semua orang pasti mengalami yang namanya masalah. Ya. Itulah alasan kenapa orang bijak berkata, hidup ini adalah perjuangan. Ya. Artinya harus disadari setiap manusia dalam kekuatan apapun yang dia miliki sebagai sarana untuk mencapai apa yang menjadi harapan dan cita hidupnya, dia harus pahami bahwa dia tidak boleh tidak harus memiliki yang namanya semangat. Semangat untuk mengatasi setiap problem yang ada, setiap masalah yang ada. Nah, saudaraku, saya pikir ini menarik untuk kita renungkan ketika persoalan ini kita bawa dalam konteks pelayanan. Kenapa saya katakan menarik, saudaraku? Karena menurut saya pelayanan juga memiliki konsekuensi yang tidak mudah, tidak kecil. Ya. Harapannya adalah supaya orang yang melayani Tuhan tidak selalu berkata kepada Tuhan, ya, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, tapi kenapa deritaku tiada berakhir? Malah semakin saya meleburkan diri dalam kesetiaan melayani, derita itu semakin dahsyat menghantam hidupku. Masakan Engkau akan membiarkan aku ada dalam derita ini sementara saya ada dalam kesiapan hati yang tulus untuk melayani Engkau? Ya, saudaraku, sadar atau tidak, kerap kali ini ada dalam kehidupan seorang pelayan. Kalau saya boleh bilang, pelayan itu atau sosok pelayan yang demikian berarti dia menuntut imbalan dari apa yang dia lakukan. Dia mau melayani ini dengan catatan Tuhan memberi ini. Nah, sementara saudaraku, kalau kita berbicara pelayanan itu sifatnya tulus, ikhlas tanpa pamrih. Kenapa? Karena yang kita teladani adalah sosok pelayan Yesus. Betul-betul dia mendedikasikan dirinya tanpa pamrih lewat loyalitas yang tulus dan jujur di dalam dia melayani Bapaknya. Karena dari awal dia sudah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, sementara Yesus paham betul dalam konteks pelayanannya di dunia, itu identik dengan penderitaan. Artinya pelayanan harus dibawa dalam kesediaan untuk menderita. Tidak ada yang kemudian memuluskan dia untuk bisa melakukan itu. Ya. Dia tidak pernah melihat derita itu sebagai kutuk dari Bapaknya. Dia tidak melihat derita itu sebagai bentuk amarah Bapaknya yang tidak memberkati dia. Tidak. Karena Yesus sangat pahami di balik derita yang dia alami oleh karena kesetiaannya melayani Allah, Bapaknya menyediakan sesuatu yang lebih besar dari kebahagiaan yang dialami oleh orang-orang lain yang menghujat dia, yang menfitnah dia.
yang mencela dia, bahkan yang membunuh dia. Untuk apa kemudian dia ratapi deritanya kalau ternyata di balik derita ada kebahagiaan yang menanti? Seperti pepatah bilang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini yang coba dipahami ya, oleh Paulus dalam pelayanannya di Korintus. Dalam bacaan kita, coba kita lihat saudaraku di ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan begini. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, garis bawah itu, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kalau kita mengatakan kita pelayan Allah seperti yang diklaim oleh Paulus dan teman-temannya, berarti kita harus bersedia untuk masuk dalam realitas hidup yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan pergumulan, tantangan, dan penderitaan. Dan jangan pernah kita klaim situasi itu adalah sarana yang tidak menguntungkan kita, tidak. Justru dari semua yang terjadi semakin mematangkan iman kita bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Kita terus mencari Allah sebagai penguat dan penyemangat serta pemotivasi bagi kita. Gitu loh. Dan Paulus buktikan itu, saudaraku. Dia tidak sekedar hanya berucap. Dia dipenjara. Dia dikejar-kejar dan ditakut-takuti. Dia diancam. Dia tidak pernah berpaling dari Allah yang dia layani. Karena komitmen yang dia bangun ketika dia meninggalkan Saulus, hidupnya adalah Kristus. Supaya matinya adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Jadi ini baik sekali saudaraku. Ya. Tujuannya adalah supaya pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimana kita mau bangun spirit orang yang kita layani supaya bisa bertahan di dalam hidup walaupun derita atau tantangan menghadang atau mereka alami. Kalau kita sendiri sebagai sosok pelayan cepat sekali pesimis, cepat ciut, cepat takut, bahkan lari meninggalkan pelayanan. Semangat apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita layani? Spirit apa yang bisa kita berikan kepada mereka untuk menjadi kekuatan bagi mereka di dalam memerangi hidup yang penuh tantangan ini? Menarik saudaraku untuk kembali kita lihat perkataan di awal renungan kita tadi bahwa apapun keadaan kita di kehidupan yang kita lakoni, mau punya pangkat atau tidak, mau punya harta atau tidak, mau terkenal atau tidak, mau punya makanan atau tidak, mau kaya atau tidak, mau sakit atau sehat, semua punya problem. Itulah dunia. Berulang-ulang dalam khotbah-khotbah yang lalu saya katakan, itulah konteks yang fana. Tidak pernah dijaminkan kepada kita sesuatu yang baka. Sangat berbeda sekali kefanaan dengan kebakaan. Tetapi yang mau dicari oleh manusia adalah kebakaan. Tapi untuk menuju kepada kebakaan, manusia harus melewati kefanaan.
Yaitu kita harus ada di dunia dulu, baru kita bisa ada di sorga. Nah, proses hidup di dunia inilah tidak akan pernah lepas dari tantangan dan pergumulan. Itu juga yang kemudian selalu saya katakan, yang diimani atau dilakoni oleh Ayub. Bertubi-tubi Tuhan berikan penderitaan kepadanya. Dia tetap berkiblat kepada Allah. Dia tetap mempertahankan kesalehannya. Makanya dia katakan kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi yang buruk tidak? Ayub tidak pernah melihat sesuatu yang buruk dalam hidupnya itu kutuk, tidak. Sepanjang itu datang dari Allah, itu adalah berkat. Ayub pasal 2 ayat 10. Tegas sekali di sana Ayub katakan kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tapi yang buruk tidak? Ini persoalan saudaraku, manusia tidak punya kuasa untuk mengklaim suasana hidup yang ada, menguntungkan atau tidak. Yang harus ada pada kita adalah apapun situasi hidup yang kita hadapi, itu berkat. Supaya kita selalu menjalani dengan syukur. Makanya Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 dia katakan bersukacitalah senantiasa. Senantiasa bersukacita selalu. Senantiasa itu selalu saudaraku. Ingat kalimat yang menutup kalimat itu adalah di dalam Tuhan. Khotbah Yesus di bukit, dia katakan berbahagia orang yang berduka, berbahagia orang yang miskin, berbahagia orang yang dianiaya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbahagia di situasi itu. Sepanjang kita melakukan pelayanan Tuhan lalu kemudian kita alami itu, jangan kita mengeluh, jangan kita marah dan komplain Allah. Dengan bertanya, masakan saya melayani Engkau Tuhan? Tapi hidupku seperti ini. Ada lirik lagu yang sering sekali saya nyanyikan waktu masih di kampus STT Intim dulu, ya. 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kurang lebih begitu ya. Di baitnya yang kedua liriknya dituliskan begini. Semua caci dan maki pasti kan ku hadapi, namun menjadi kekuatanku. Yesus yang memanggilku untuk jadi hamba-Nya, menyaksikan kemurahan-Nya. Jadi saudaraku, ini saya pikir harus dimiliki oleh semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan pelayan itu bukan cuma pendeta, bukan cuma diaken penatua, bukan cuma pengurus PLK, tapi semua anak-anak Tuhan itu adalah pelayan Tuhan. Harus kita berani katakan seperti lirik lagu tadi, semua caci dan maki pastikan ku hadapi, namun itu menjadi kekuatanku. Artinya kita pahami itulah konteks di mana kita hidup sehingga kita tetap fight. Kita tetap eksis dalam eksistensi kita. Bukan kita mundur, bukan kita lari. Apakah ketika kita mundur dan kita lari masalah selesai? Tidak, saudaraku. Akan tetap ada, itulah konteks dunia. Ya. Ini baik sekali untuk kita renungkan. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Saya pernah berkhotbah di waktu yang lalu, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Saya katakan begini, mau baik kita lakukan atau tidak baik, tetap saja ada orang yang tidak suka.
Jadi biar sebagus apapun kita buat sesuatu, belum tentu semua orang menerimanya. Kita harus welcome, kita harus sadari itu, kita harus terima. Karena kebutuhan orang itu berbeda-beda. Jangan kita kembali menghujat, jangan kita kembali membenci mereka. Tuhan katakan dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Jangan. Tapi hendaklah engkau memberkati. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Jadi kita dipanggil ini untuk memberkati saudara. Kalau saya boleh bilang dari tahun 99 sampai sekarang. Saya melayani Tuhan. Dari jemaat satu ke jemaat yang lain. Tidak sedikit cacian, tidak sedikit makian yang diterima, yang saya terima dan alami. Tapi itu tidak kemudian menjadikan semangat melayani ini pudar, tidak. Karena dipahami seperti lagu tadi, semua caci dan maki pastikan ku hadapi. Namun itu menjadi kekuatanku. Karena Yesus yang memanggilku. Aku diutusnya. Aku dipanggilnya. Untuk melayani dia. Ini saudaraku. Yang perlu kita nyatakan. Sebagai pemimpin yang tidak menjadi sebab batu sandungan. Seperti tertulis di tema khotbah kita. Kalaupun mereka harus tersandung, bukan karena kita. Tapi saya percaya, kalau Bapak Ibu setia melayani Tuhan, saya sangat yakin. Orang yang menghujat, Bapak Ibu yang melayani Tuhan, suatu saat akan mengerti, oh iya, ternyata dia pelayan yang baik. Saya alami. Dulunya yang membenci, sekarang punya hubungan yang baik dengan orang itu. Karena kita mengarahkan orang untuk mengabdi kepada Allah. Jadi teladan Paulus dalam bacaan kita saudaraku, benar-benar memberikan semangat bagi kita untuk siap menghadapi realitas baik atau tidak baik waktu dan keadaannya. Firman Allah tetap kita harus sampaikan. Jangan cari keuntungan. Karena sesungguhnya keberuntungan sudah ada pada kita. Amin. Sekali lagi, jangan cari keuntungan. Karena sesungguhnya keberuntungan sudah ada pada kita. Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Itu sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sempurna. Karena itu saudaraku, mari kita siap menghadapi tantangan seperti apapun. Jangan pernah mundur. Doakan orang-orang yang terus menghujat, menfitnah, menyala-nyalakan, mencari-cari kesalahan. Doakan. Kuasa Tuhan pasti berlaku atas saudara-saudara kita itu. Dan oleh kita, oleh doa kita, mereka menerima kembali berkat daripada Tuhan. Selamat melayani tanpa pamrih, itu tugas kita. Bersedia menghadapi tantangan pergumulan seperti apapun dengan mengaminkan ketika Tuhan di pihak kita atau ketika kita bersama Tuhan, tidak akan ada lawan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur firman-Mu mengarahkan kepada kami untuk mengerti bahwa hidup ini penuh tantangan dan kami harus berjuang di dalamnya untuk mendapatkan yang terbaik.
Jangan biarkan kami cepat kalah, pesimis, lalu lari dan mundur dari kenyataan yang ada. Tapi biarkan kami terus melangkah dalam keyakinan. Dalam pertolongan Tuhan kami bisa dan kami dapat melakukan yang terbaik. Dan dalam berkat Tuhan semua menjadi indah tepat pada waktunya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.